Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Ningsi Raima Prakate, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi pembangunan pedesaan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Jufri Jacob SE, MSI. Jadi dalam konsep ekonomi pembangunan pedesaan ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang tujuan, kemudian prinsip-prinsip ekonomi pembangunan pedesaan, serta strategi pembangunan pedesaan. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa, yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Untuk poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip ekonomi pembangunan pedesaan. Pertama, transparansi. Transparansi, kejelasan atau kelulusan seperti yang digunakan dalam istilah politik atau keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta turut serta, penyertaan atau pengikutan, pengambilan bagian atau ikut serta. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam strategi pembangunan pedesaan ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama itu penetrasi pasar. Penetrasi pasar fokus pada loyalitas merek dan mempertahankan konsumen. Caranya itu adalah dengan menggunakan bahan pemasaran agar dapat terhubung dengan konsumen. Produk yang digunakan juga adalah yang sudah beredar di pasaran, misalnya diberlakukan harga diskon. Untuk yang kedua yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini adalah memperluas dan menargetkan ulang konsumen bisnis. Ini termasuk menawarkan produk yang sudah beredar ke calon konsumen yang sama sekali baru atau ke pasar yang baru. Bisa juga melakukan perubahan pada produk yang sudah ada untuk fokus ke calon konsumen baru. Poin yang ketiga yaitu strategi pembangunan pedesaan. Jadi dalam strategi pembangunan pedesaan ini ada beberapa poin yang dibahas, yaitu yang pertama tentang penetrasi pasar. Jadi penetrasi pasar ini fokus pada loyalitas merek dan mempertahankan konsumen, yaitu caranya dengan menggunakan bahan pemasaran agar dapat terhubung dengan konsumen. Jadi produk yang digunakan adalah yang sudah beredar di pasaran, misalnya diberlakukan harga diskon. Yang kedua yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah memperluas dan menargetkan ulang konsumen bisnis Anda. Ini termasuk menawarkan produk yang sudah beredar ke calon konsumen yang sama sekali baru atau ke pasar yang baru. Bisa juga melakukan perubahan pada produk yang sudah ada untuk fokus ke calon konsumen baru. Yang ketiga, dapat dinikmati masyarakat. Pasca reformasi, kita mengenal program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan atau PNPM pedesaan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi desa melalui unit pengelola kegiatan atau UPK seperti simpan pinjam dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya terhadap tiap tindakan, keputusan dan kebijakan, termasuk pula di dalamnya administrasi publik, pemerintahan,
dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Yang kelima, yaitu berkelanjutan. Suatu lahan dan hutan basah yang sehat dan berumur panjang adalah contoh sistem biologi berkelanjutan dalam istilah yang lebih umum. Keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan yang mencakup 4 ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. B. Strategi kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat desa itu dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. C. Strategi responsif terhadap pertumbuhan masyarakat. Jadi dalam strategi responsif terhadap pertumbuhan masyarakat ini ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu tentang faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran atau fertilitas, faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas. B. Faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Ketiga, migrasi. D. Strategi terpadu dan menyeluruh. Dalam strategi terpadu dan menyeluruh ini ada 7 pendekatan strategi terpadu dan menyeluruh dalam menggambarkan pembangunan desa, yaitu pertama, tujuan. Jadi tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi. Yang kedua yaitu sasaran. Jadi sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. Yang ketiga, lingkungannya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks. Yang keempat yaitu koordinasi. Jadi koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam, baik permanen maupun sementara di semua lingkungan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya. Yang kelima yaitu arus komunikasi. Arus komunikasi itu 2 arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horizontal, diagonal, dan kesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif. Keenam, tempat prakarsa. Tempat prakarsa adalah kelompok masyarakat, pemerintah lokal, dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait, dan terus-menerus. Yang ketujuh adalah indikator. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah. Perdesaan yang strategis yaitu aspek pendukung dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.